Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Mursidi ST. Assalamualaikum Bapak Mursidi. Waalaikumsalam Bu Kiki. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kabar Bapak baik. gimana keadaannya sekarang, sehat? Alhamdulillah Sehat ya, sehat. Pak Mursidi. Terima kasih sebelumnya sudah mau bincang-bincang nih sama Kiki hari ini. Tapi sebelumnya Kiki mau minta tolong dulu sama Pak Mursidi untuk Ya. menyapa sahabat bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan Pak Mursidi. Halo teman-teman, sahabat BPBJ di mana saja berada. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Walafiat walafiat semuanya. Amin ya Rabbil Amin ya alamin. rabbal alamin. Kita doakan sama-sama ya Pak Mursidi ya, kalau Iya. misalnya hari ini mungkin siapapun yang menyaksikan tayangan ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, kita doakan sama-sama semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia ya Pak Mursidi. Amin. Oke, hari ini sahabat bagimu, Kiki akan bincang-bincang sama Pak Mursidi mengenai proses pemilihan penyedia melalui swakelola. Iya. Iya. Kalau dulu ya Pak Mursidi, Iya. sebelum Kiki bincang-bincang sama Pak Mursidi hari ini tuh dulu Iya. Kiki pernah bincang-bincang sama Pak Fahrudin. Waktu itu tentang Hmm. input sirup. Mm-mm. Nah, di situ juga sedikit disentil tentang apa itu swakelola. Iya. Tapi hari ini Kiki mau ulik-ulik lebih dalam lagi tentang Mm-mm. swakelola bersama Mm-mm. Pak Mursidi. Oke Iya. Pak Mursidi? Oke. Siap nih. Iya. Oke, Oke. sebelumnya Kiki mau tanya dulu, sebenarnya apa sih Pak Mursidi swakelola itu? Swakelola itu adalah merupakan kegiatan pengadaan dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya, dan atau kelompok masyarakat. Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia gitu. Oke, jadi nih kata kuncinya adalah sahabat bagimu itu pekerjaannya tuh direncanakan sendiri, Betul, dikerjakan sendiri, betul, diawasi sendiri, gitu betul, ya Pak iya Mursidi ya. betul. Nah, Kiki mau tanya lagi nih, Pak Mm-mm, Mursidi, kalau misalnya nih ada mm-mm, SKPD yang bertanya nih ke mm-mm. Kiki gitu Iya, kan, iya. misalnya Mm. "Ki, kita tuh sekarang sudah punya anggaran gitu. Nah, pelaksanaannya tuh aku harus pakai swakelola atau pihak ketiga sih?" Nah, gimana tuh Pak Oke, Mursidi? baik Bu Kiki. Terus terang Bu Kiki, menghadapi pertanyaan seperti ini, Mhm, kita juga bingung sendiri dan bertanya balik. Memangnya waktu nyusun rencana umum pengadaan mhm. tidak ditetapkan cara pengadaannya terlebih dulu, dan biasanya jawabnya adalah tidak. Oke. Ini adalah potret kemampuan penanggung anggaran atau PA dalam Mhm, menyusun rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah. iya. Semua dilakukan tanpa pemahaman Oke. yang mendalam sehingga akhirnya bingung sendiri pada saat pelaksanaan pekerjaan gitu. Nah, jadi Iya. nih buat, nantinya akan menyaksikan tayangan ini PA-KPA, PPK, kita Mm-mm. harapkan ya Pak Mursidi ya, Iya. pada saat nanti perencanaan pengadaan itu minta Mm-mm. tolong untuk, langsung sekaligus menentukan metodenya itu mau apa, Betul, gitu ya mungkin ya Pak betul, Mursidi ya? betul. Heeh. Oke. Nah, Kiki mau tanya lagi nih Pak Mm, Mursidi, mm, gimana tuh kalau misalnya dia tidak memasukkan gitu kan mm. metodenya tuh pada saat perencanaan itu Hmm, gimana tuh mhm. lanjutannya Pak Mursidi? Begini Bu Kiki, Mhm, berdasarkan pasal 22 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 mhm, huruf C angka 3, salah satu tugas pengguna anggaran atau PA mhm, adalah menetapkan pengadaan barang jasa. mhm, Apakah akan menggunakan swakelola iya, atau melalui penyedia barang jasa.
Penetapan ini merupakan bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Hal ini karena pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang Mm-mm. memiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa gitu. Oke, gitu ya sahabat bagimu. Nah, Kiki mau tanya lagi nih Pak Mursidi, Baik, apa perbedaan antara pengadaan barang jasa melalui penyedia dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola? oke, Bu Kiki. Gini Bu Kiki, perbedaannya ada dua Bu Kiki. Mm-mm. Satu, melalui penyedia, artinya yang melakukan pengadaannya adalah penyedia pelaku usaha yang ditetapkan yang menjadi rekanan atau yang ada SPK-nya. Itu Oke. yang pertama. Kemudian yang kedua, Mm-mm. melalui swakelola dilakukan sendiri oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kelompok masyarakat tergantung pada tipe swakelolanya gitu. Nah, jadi Nggih. perbedaannya ada dua nih sahabat Iya, bagimu. Oke, ada dua. simak baik-baik tadi penjelasannya Pak Mursidi. Insya Allah sampai sini paham ya. Kita Hmm, lanjut lagi nih. oke. Nah, Pak Mursidi, tadi kan Ya, Pak Mursidi karena kita ini temanya tentang swakelola, jadi Kiki mm-mm, mau tanya lebih dalam lagi, ada mm-mm. berapa jenis sebenarnya nih swakelola dan perbedaannya tuh apa tuh Pak Mursidi? Oke. Kita lihat dulu di Perpres nomor Mm-mm. 16 tahun 2018 ada 4 tipe swakelola Bu Kiki. 4 ya sahabat Iya, ada bagimu 4. nih. Tipe 1, penyelenggaraan swakelola ditetapkan oleh PA dan KPA. Mm-mm. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 ini, pelaksanaan swakelola tipe 1 dilakukan dengan ketentuan PA dan KPA dapat menggunakan pegawai kementerian, Mm-mm. lembaga, perangkat daerah lain dan atau tenaga ahli. Yang kedua, tipe kedua, Tipe kedua. tipe kedua, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA dan KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian, Mm-mm. lembaga, pemerintah daerah untuk pelaksanaan swakelola tipe 2 Iya. dilakukan dengan ketentuan oleh PA dan KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan KLPD tadi Oke. lain Mm-mm. melaksanakan swakelola dan PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Nah, Kemudian lanjut tipe ketiga. tipe ketiga, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA dan KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelolanya. Iya. Kita melakukan persiapan dan pengawasan, tapi yang melakukan swakelolanya adalah ormas, organisasi masyarakat. Masyarakat. Contohnya penyuluhan sosialisasi tentang Paspor. Perkembangan politik kita dilibatkan sebagai swakelola itu sebagai contoh saja. Oke. Oke. Kemudian yang terakhir di Perpres nomor 16 2018 muncul swakelola tipe 4 yang terakhir. Mm-mm. Tipe 4 ini penyelenggaraan swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat Oke. pelaksana swakelola. Beda dengan tipe-tipe lainnya. Kemudian bedanya melainkan Pokmas dari persiapan pelaksanaan sampai pengawasan untuk Mm-mm. yang melakukan adalah Pokmas kelompok masyarakat. Beda dengan ormas, organisasi masyarakat. Contohnya ada suatu daerah mau membangun jembatan kecil yang kira-kira bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat. Itu bisa kita minta kerjasama melakukan dengan tipe 4 dari persiapan, pelaksanaan, sampai pengawasan itu mereka sendiri yang melakukan. Tapi ingat, untuk tipe 4 tidak bisa semena-mena langsung melaksanakan, harus melalui perencanaan sebelumnya.
Misalnya Oh, untuk misalnya tahun 2022 gitu 2020 ya Pak ya, Mursidinya. ya. Lalu sejak dari tahun 2021 kita sudah mulai nih menyusun atau Iya, merencanakan gitu untuk betul. kegiatan anggaran di tahun berjalan berikutnya Berikutnya, gitu. nggih, gitu. Ada anggaran 1 miliar untuk bangunan jembatan misalnya. Iya. Jadi tidak bisa tunjuk gitu saja. Mm-mm. Harus ada perencanaan Di tahun di tahun sebelumnya sebelumnya. gitu. Iya. Jadi Jadi ingat kembali lagi pada proses perencanaan. Nah, iya, kuncinya itu iya tadi. Nah, betul. kemudian tadi Kiki sudah ada mendengar penjelasan dari Pak Mursidi yaitu tipe 3 tadi dilakukan oleh ormas atau organisasi masyarakat, Iya kemudian betul. keluar tipe 4 nih Iya, kelompok masyarakat gitu betul. ya Pak Iya, Mursidi ya. iya. Nah, lalu menarik nih sebenarnya apa bedanya ormas dengan pokmas? Oh. Sama-sama belakangnya masyarakat nih Pak Betul, Mursidi. betul, betul, Bu Kiki. Jadi banyak pertanyaan seperti itu Bu Kiki. Mhm. Kalau ormas adalah ada berdasarkan LKPP, dia ada SK Oke, dari ada hukum ketetapan ya, ada surat dan ketetapan. Kumham organisasi masyarakat tersebut merupakan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan Pokmas Mhm. adalah kelompok masyarakat, tidak ada SK Kumhamnya, tapi Oke. mereka ada SK kepala instansi yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut sah merupakan suatu kelompok masyarakat Oke, gitu. jadi itu perbedaannya ya teman-teman ya atau sahabat Iya. bagimu udah nggak ada lagi yang bingung nih apa itu ormas, Hmm, apa itu pokmas. Nah, udah hmm, dijelasin tadi sama Pak gitu Mursidi. ya. Pak Mursidi Kiki mau tanya, Heeh. pihak-pihak siapa saja nih yang terlibat di dalam pelaksanaan swakelola? Gitu ya. Jadi untuk yang terlibat dalam pelaksanaan swakelola, Mhm. siapa saja yang terlibat? Jadi seluruh pelaku pengadaan terlibat, maupun PA, KPA, TPK itu terlibat. Lalu di sana siapa pimpinan KLPD kalau tipe 2 Oke. itu yang tanggung jawab. Lalu Mhm. ada penanggung jawab ormas kalau itu tipe Tipe 3 3. ya. Heeh. Lalu ada pimpinan penanggung jawab kelompok masyarakat kalau itu tipe 4. 4. Nah, itu semuanya terlibat. Itu nantinya ada perjanjian MOU, misalkan tipe 2 MOU-nya antara PA, lembaga yang satu ke tipe 3. PA dengan pimpinan lembaga ormas tersebut tanggung jawabnya ke tipe 4. Tanggung jawab kelompok masyarakat seperti itu ada perjanjian-perjanjian terkait dengan swakelolanya seperti itu. Itu yang semua terlibat sekali lagi maupun seperti kita swakelola dalam proses pengadaannya itu harus sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa. Tetapi bila melalui penyedia dan ada melalui penyedia barang-barang dibeli seperti itu Bu Kiki. Oke. Nah, terus Pak, misalnya nih, apa yang harus kita lakukan jika dalam pelaksanaan swakelola itu pihak yang bekerja sama dengan melakukan swakelola itu tidak Mhm, memiliki sumber daya manusia yang mempunyai sertifikat pengadaan dalam mhm. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa nih, Pak? Oh gitu, heeh. Nah ini nyambung, jadi setiap tim pelaksana swakelola harus mempunyai tim yang mampu melakukan barang Pengadaan. dan jasa Mhm. gitu. Jadi misalkan TP2 di kementerian lain, TP3 di ormas, tipe 4 di Kelompok masyarakat. kelompok masyarakat. Pokdas itu masing-masing harus punya orang SDM yang mampu melakukan proses barang dan jasa seperti itu Bu Kiki. Oke. Nggih. Jadi sahabat bagimu, intinya nih kita mau melakukan, swakelola dengan tipe 1, 2, 3 maupun 4 tetap Mhm, harus di mana kita bekerja sama itu dengan pihak-pihak yang tentunya juga mhm. memiliki sumber daya manusia gitu Betul, ya Pak Mursidi, betul, yang betul, mampu melakukan proses pengadaan barang dan jasa, mengerti lah betul, gitu tentang pengadaan barang dan jasa, iya, nggak bisa kita asal tunjuk-tunjuk ternyata iya, dia nggak punya kemampuan ya iya, Pak Mursidi heeh, ya. heeh, Oke, mhm, lanjut iya, nih, kalau Pokmas atau, dan Ormas itu sendiri tidak punya misalnya, gimana nih, mhm, Pak? aduh,
tidak boleh seenaknya aja. Nah, kan? Oke. Harus ada proses-prosesnya. Mm-mm. Lalu ada prosedurnya. Gimana prosedurnya? Bisa melakukan perjanjian dengan PPK kita, Mm-mm. KLPD, kita buat perjanjian yang dimana perjanjiannya proses pengadaan barang jasanya tetap dilakukan oleh kita, oleh pejabat pengadaan kita atau oleh pokja kita gitu, terkait proses pejabat pengadaannya. Jadi mereka terima beres aja, dalam artian dalam proses pengadaannya seperti tetap kita melakukan. Jadi semuanya tuh rampung gitu. Mau tidak mau harus menurut aturan atau proses perpres pengadaan barang dan jasa gitu Ibu Kiki. Jadi walaupun di sana tidak punya orang SDM yang paham barang jasa, punya sertifikat barang jasa, dilimpahkan kepada kita sebagai KLPD-nya. Harus punya orang paham terkait dengan barang dan jasa, seperti itu. Jadi semua harus sesuai dengan peraturan barang dan jasa. Jadi bukan berarti kita swakelola itu bebas. Misalnya kita kasih uang 1 miliar untuk ormas, bukan berarti bebas. Bukan itu kita tetap kita bukan monitoring ya. Kita pantau gitu ya. Kita cek dengan regulasinya nih sahabat Iya, bagimu. Nggak betul, bisa kita gitu. bebaskan gitu aja ketika kita udah punya anggaran nih lalu kita swakelolakan tuh nggak gitu. Jadi Iya. artinya tetap kita monitoring ya Iya, Pak Mursidi ya, betul. sesuai nggak nih sama peraturan-peraturannya gitu. Lanjut Pak Mursidi. Jadi penegasannya terhadap penetapan spesifikasi TANES, KAK, dan RAB yang telah direview oleh penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PPK. Baru kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan swakelola. Dan jumlah tenaga ahli di dalam swakelola tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Itu termasuk dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 Ibu Kiki. Nah, udah lengkap banget nih penjelasan dari Pak Mursidi ya kan. Oke. Jadi intinya yang Pak Mursidi tadi ya, kesimpulan yang Kiki simak tadi itu nggak bisa nih asal-asal kita punya anggaran gitu kan. Yang pertama tadi kita harus jelas disebutkan di dalam perencanaan itu mau melakukan metode apa. Ya Pak Mursidi ya. Jadi jangan asal kita punya anggaran, ayo udah kita sekolah aja nih tipe 1 gitu, nggak bisa. Dan ingat tadi ada perbedaan organisasi masyarakat untuk di tipe 3 dan kelompok masyarakat untuk swakelola tipe 4. Nah, itu juga harus sesuai dengan regulasinya ya Pak Mursidi ya. Dan kita sebagai PA, KPA, dan PPK juga tidak bisa begitu saja lepas tangan ketika pengadaan itu kita lakukan dengan cara swakelola, melainkan tetap kita monitoring gitu sesuai dengan regulasinya. Nah, selesai sudah nih sahabat bagimu bincang-bincang Kiki hari ini bersama Bapak Mursidi ST. Semoga semua informasi dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang hari ini disampaikan beliau bisa menginspirasi kalian semua dan menambah wawasan lagi ya, yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih ya Pak Mursidi sudah berkenan hadir berkesempatan hari ini untuk bisa hadir di acara podcast kita nih. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah acara bincang-bincang Kiki hari ini bersama Bapak Mursidi ST. Terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, kalian bisa tolong isi komentar di bawah, kira-kira kalian mau request apa nih tentang seputar pengadaan barang dan jasa, atau mungkin kalian mau ada diskusi terkait yang belum paham dengan tema kita hari ini, kalian bisa coba nanti tulis di bawah dan kita bisa bantu jawabnya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa bantu ke share kalian ya, share ke teman-teman kalian ya. Oke, see you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.